telah melawan setiap kehidupan kami menyembah Tuhan. Setiap pujian yang keluar dari mulut kami menjadi satu dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bila saja Tuhan, kami rindu untuk dipuaskan, kami rindu untuk disegarkan, kami rindu untuk dikenyangkan oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan ketika kami menerima firman Tuhan, kami pulang tidak sama dengan kami datang. Maka kami ada berkat yang sungguh luar biasa yang kami peroleh melalui persekutuan ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami tinggikan namamu selalu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, dan sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Baik, luar biasa. Saya yakin dan percaya ada banyak perkara-perkara, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Bagaimana yang telah disaksikan oleh saudara-saudara terkasih, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya rindu sekali pada hari ini membagikan tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yang akan saya bagikan, yaitu hidup yang memenuhi hukum Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup yang memenuhi hukum Kristus. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan membaca ayat ini secara responsorial atau dengan cara berganti-gantian. Kaum pria membaca ayat yang ganjil dan kaum wanita membaca ayat yang genap, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Kaum pria, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan dalam suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu wanita sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang mendengar pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya diperbaikan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menaruh dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menaruh dalam roh, ia akan menuai hidup dari roh dan roh. Janganlah kita menunjukkan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Diberkatilah orang yang merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dan melakukan sabda benar itu dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan manusia itu pada dasarnya selalu terikat pada hukum. Selagi kita masih hidup di dalam dunia, kita harus senantiasa mentaati segala aturan-aturan hukum yang ada di dalam dunia. Kita tidak bisa terlepas dan kita tidak bisa terbebas daripada hal-hal itu. Bahkan ketika saudara dan saya telah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, maka saudara juga akan terikat kepada satu aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya katakan di awal, kehidupan manusia itu selalu terikat oleh hukum. Saudaraku, sidang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan.
Ada banyak sekali macam-macam hukum yang terdapat di dalam bangsa dan negara kita itu, yaitu Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, ada hukum pidana Indonesia, ada hukum perdata Indonesia, ada hukum tata negara, ada hukum tata usaha negara, ada hukum adat dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi pada hari ini kita tidak membahas tentang hukum pidana Indonesia. Hari ini kita tidak membahas tentang hukum perdata Indonesia atau lain-lain dan seterusnya. Melainkan pada hari ini kita rindu untuk belajar dan membahas bagaimana caranya saudara dan saya ketika hidup di dalam Kristus Yesus mematuhi hukum Kristus sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Sidang jemaat GKI Ketundang Lain yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan sejarah kembali dalam kitab Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan bagaimana bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah, dalam aspek seluruh kehidupan mereka diikat oleh hukum yang cukup berat yang harus mereka taati dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Selain ada hukum tradisi, ada hukum adat istiadat, dan terlebih lagi ada hukum yang cukup berat yang harus mereka patuhi, yaitu hukum Taurat, yang dimana melalui hukum Taurat semua orang dapat mengenal dosa. Atau dengan kata lain, bangsa Israel atau bangsa pilihan Allah diikat oleh hukum ketaatan, saudaraku. Artinya begini, saudaraku, ketika bangsa Israel ini hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka bangsa ini akan diberkati secara luar biasa. Akan tetapi ketika bangsa ini tidak taat kepada Allah, maka bangsa ini akan dihukum atau terkutuk. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah yang dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Saudaraku, jadi inilah Allah telah mengikat satu perjanjian dengan bangsa Israel dengan hukum ketaatan. Apabila bangsa Israel ini hidup dalam ketaatan kepada Allah, mereka akan diberkati. Akan tetapi ketika bangsa Israel tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah, bangsa ini akan terkutuk. Oleh sebab itu, Allah melakukan satu perubahan. Bagaimana perjanjian-perjanjian ini telah digenapi melalui Yesus Kristus. Sebagaimana dalam perjanjian baru, kita tidak lagi harus mentaati segala aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam hukum Taurat. Oleh sebab itu dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat melalui kematiannya di atas kayu salib. Dari sekian banyak aturan-aturan hukum dalam perjanjian lama dirangkum menjadi dua bagian oleh Yesus Kristus, yaitu hukum kasih. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39, di mana dikatakan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang mengklaim bahwa dirinya adalah pengikut dan murid Kristus. Termasuk saudara dan saya pun akan mengklaim diri kita bahwa adalah pengikut dan murid pada Kristus. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa ketika seseorang telah menjadi pengikut dan murid Kristus, maka ada satu tuntutan-tuntutan yang dimana kita harus mematuhi setiap aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Dan aturan hukum itu sebagaimana yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 1 sampai yang ke-10. Yang pertama, aturan dalam mematuhi hukum Kristus yang pertama, yaitu dikatakan dalam ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dikatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, saya bangga sekali ketika saya menjadi warga negara Indonesia. Karena ketika kita menjadi warga negara Indonesia, ada nilai-nilai budaya luhur yang sangat begitu terkenal, yaitu nilai budaya gotong royong, atau dengan kata lain, budaya bertolong-tolongan. Akan tetapi saudaraku, tak dapat dipungkiri bahwa budaya gotong royong ini telah lambat laun melemah dengan deras arusnya modernisasi dan globalisasi yang telah melemahkan budaya gotong royong atau bertolong-tolongan dalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Padahal saudaraku, dengan cara kita bertolong-tolongan, kita dapat menanggung beban berat yang dipikul oleh seseorang. Padahal dengan budaya bertolong-tolongan, kita dapat menciptakan suatu keseimbangan dan bukan ketimpangan. Oleh sebab itu, patut kita belajar kembali bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, saudara. Mereka hidup bertolong-tolongan. Kalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai yang ke-47, cara hidup jemaat mula-mula, di situ dikatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, alangkah luar biasanya kita untuk belajar daripada cara hidup jemaat mula-mula yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana mereka hidup bergotong royong, bertolong-tolongan antara orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain, sehingga ada satu keseimbangan dan bukan ketimpangan, saudara. Oleh sebab itu Presiden kita Joko Widodo memberikan suatu pernyataan bahwa gerakan saling bantu harus diangkat dan dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menjaga harapan dan dijadikan satu inspirasi. Sidang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Alkitab banyak sekali memberikan satu inspirasi dalam kehidupan orang percaya agar kiranya kita hidup bertolong-tolongan. Dan salah satunya, saya mengajak kita membuka kitab Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-5. Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap
yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, dari ayat ini saudara kita dapat belajar bagaimana hidup bertolong-tolongan yang terjadi antara orang lumpuh dengan orang-orang yang sehat. Orang lumpuh adalah gambaran dari keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara fisik mungkin mereka tidak mengalami kelumpuhan, tetapi berapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin orang yang memiliki kedekatan dengan kita, sedang mengalami kelumpuhan di dalam kehidupan mereka. Entah itu kelumpuhan secara rohani maupun entah kelumpuhan secara jasmani. Dan mereka membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, sebagai orang percaya, maukah kita senantiasa menolong mereka yang sedang mengalami kelumpuhan secara rohani, yang sedang mengalami kelumpuhan secara jasmani? Saudaraku, inilah situasi kondisi yang dialami oleh orang percaya yang ada di Galatia. Ada beberapa orang percaya di Galatia, mereka hidup dengan cara manusia lama mereka. Mereka hidup dalam perbuatan daging mereka, sehingga mereka tinggal di dalam keberdosaan di hadapan Allah. Dengan demikian Rasul Paulus menuliskan surat Galatia ini dengan satu maksud dan tujuan, agar kiranya orang-orang percaya yang rohani menuntun mereka, membimbing mereka ke jalan yang benar dengan kelemah lembutan. Dikatakan dalam ayat yang 1, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi saudaraku, di sini ada dua jenis tipe orang percaya. Pertama, orang percaya yang rohani. Yang kedua, orang percaya yang tidak rohani. Orang percaya rohani adalah mereka yang hidup di dalam roh, sehingga kehidupan mereka mengalami suatu kemerdekaan yang sungguh luar biasa di dalam Kristus. Sementara orang percaya yang tidak rohani, mereka hidup dalam perbuatan daging, sehingga dalam perbuatan daging itulah yang menghantar kehidupan orang percaya yang tidak rohani ke dalam suatu keberdosaan di hadapan Allah. Sidang jemaat di GKI Eternal Life yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin semua orang percaya yang ada di Galatia itu hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka ingin agar orang percaya menolong orang percaya yang tidak rohani ini, agar mereka hidup kembali ke jalan yang benar dengan roh kelemah lembutan. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada suatu kali ada satu keluarga yang dimana kalau disatakan satu keluarga berarti terdapat ayah, ibu, dan anak. Keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan keluarga ini adalah seorang pendoa sejati. Singkat cerita, akhirnya keluarga ini terbeban untuk mendoakan salah seorang nenek yang sudah tua renta, yang tidak berdaya dan hidup sebatang kara dalam garis kemiskinan. Pada suatu kali, keluarga ini mengambil keputusan untuk mendoakan setiap hari, saudara. Satu hari dia berdoa, satu minggu dia berdoa, satu bulan keluarga ini berdoa ke hadapan Tuhan. Akan tetapi permohonan doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lalu sang anak berkata kepada mama papanya, "Papa, mama, mulai saat ini aku gak mau lagi mendoakan nenek tua renta yang hidup dalam garis kemiskinan." Orang tuanya terkejut, saudara. "Mengapa? Anakku, engkau tidak mau lagi mendoakan nenek tua renta yang hidup dalam garis kemiskinan. Karena toh juga Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukankah kita bisa menjawab doa daripada pergumulan nenek ini dengan cara kita melakukan pertolongan kepada salah seorang nenek ini?" Saudaraku, mendengar hal itu, orang tua daripada mama papanya terkejut dan baru menyadari bahwa sesungguhnya jawaban doanya itu ada di dalam tangannya. Dia dapat melakukan pertolongan agar sang nenek ini hidup bangkit dari segala garis kemiskinan. Akan tetapi saudara, Tuhan bekerja melalui anak ini. Dan pada saat itulah orang tua itu sadar
Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi ini seringkali kita pun sebagai orang percaya lupa, saudaraku, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita dengan aksi perbuatan kita secara real dan juga secara dengan kata-kata belaka. Bukan berarti berdoa itu tidak baik. Berdoa itu baik. Akan tetapi berdoa itu akan lebih baik apabila kita dilanjutkan dengan tindakan atau aksi perbuatan kita. Inilah yang ingin ditanamkan oleh Rasul Paulus. Ketika kita melihat mungkin saudara seiman kita jatuh ke dalam dosa dan hidup mereka mengalami keputusasaan dan ketidakberdayaan untuk bangkit kembali dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita sebagai orang yang rohani di dalam Tuhan wajib untuk menuntun mereka, wajib untuk memberikan suatu motivasi-motivasi agar iman mereka dapat kembali bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian kita telah memenuhi hukum Kristus, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapat memenuhi hukum Kristus? Hidup yang memenuhi hukum Kristus adalah hidup yang tidak sibuk memikirkan pekerjaan orang lain, saudaraku. Mereka sibuk memperbaiki pekerjaan yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Dikatakan dalam ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sidang jemaat GPDPI, GJKI, teman lain yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Telah banyak orang percaya yang kerjaannya sibuk memperhatikan pekerjaan orang lain, sehingga muncullah sebuah kegaduhan-kegaduhan kecil, bahkan kegaduhan besar, yang disebabkan karena kita sibuk memperhatikan pekerjaan orang lain. Saudara percayalah, orang yang hidup memenuhi hukum Kristus, mereka tidak akan sibuk melihat keadaan orang lain. Mereka sibuk memperhatikan keadaan dirinya sendiri. Oleh sebab itu dalam surat Galatia ini, Rasul Paulus memberikan satu peringatan keras kepada orang-orang percaya yang ada di Galatia, agar kiranya mereka fokus menguji pekerjaan mereka masing-masing. Apakah yang telah dikerjakannya sudah baik dan benar di hadapan Allah? Apakah belum sempurna di hadapan Allah? Sehingga dengan demikian mereka barulah boleh bermegah di dalam dirinya di hadapan Allah. Lalu dikatakan dalam ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang percaya yang terus memuji setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam hidup ini. Apakah pekerjaan kita itu sudah baik dan benar di hadapan Allah ataukah belum? Jika pekerjaan kita sudah baik dan benar di hadapan Allah, maka wajiblah kita untuk mempertahankan segala sesuatu yang telah kita kerjakan di hadapan Allah itu maupun di hadapan sesama. Akan tetapi jikalau pekerjaan yang kita lakukan itu belum benar di hadapan Allah, marilah kita senantiasa memperbaiki segala pekerjaan-pekerjaan kita agar kiranya baik dan benar di hadapan Allah. Dengan demikian marilah kita mempertahankan apa yang wajib kita pertahankan dalam kehidupan ini dan memperbaiki apa yang wajib kita perbaiki dalam kehidupan ini. Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Galatia, agar kiranya mereka memuji setiap pekerjaan mereka sendiri. Dengan demikian setiap orang percaya boleh bermegah di hadapan Allah ketika menghadap tata pengadilan Allah, yaitu di surga yang bakal. Yang ketiga, bagaimana cara kita memenuhi hukum Kristus? Yang ketiga adalah dengan cara berbuat baik. Dikatakan dalam ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menua jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, ternyata ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, tanpa kita sadari, kita telah menjadi orang percaya yang telah memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap hari adalah satu kesempatan
dalam kehidupan saudara dan saya untuk melakukan satu perbuatan baik, yang dimana melalui perbuatan baik itulah kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Itulah yang membuat satu perbedaan antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Antara orang yang hidup di dalam Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Biar firman Tuhan pada hari ini yang singkat mengingatkan kita bagaimana caranya hidup memenuhi hukum Kristus. Yang pertama, kita diajak untuk bertolong-tolongan, menanggung beban antara orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain. Yang kedua, kita diajak untuk memperhatikan pekerjaan diri kita sendiri di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita hidup memenuhi hukum Kristus. Kita diajak untuk terus melakukan perbuatan baik. Biarlah firman Tuhan mematrai dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan menolong kita untuk memampukan hidup memenuhi hukum Kristus sebagaimana yang Tuhan Yesus Kristus inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mengajak pemimpin pujian dan pemain musik untuk mengangkat pujian sebagaimana yang tadi dikatakan, ku mau sepertimu Yesus. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian bagaikan bejana siap diberikan. Haleluya.